Oke, selamat datang di episode terbaru dari podcast Salam Suara Anak Alam. Nah, saya Julpe dan pada episode kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting namun seringkali terabaikan, yaitu tentang sampah. Nah, sampah bukan hanya soal tumpukan barang yang kita buang setiap hari, teman-teman, tapi juga soal dampak besar terhadap lingkungan, terus kesehatan dan masa depan bumi ini. Terus mengapa sih sampah menjadi isu global? Nah, tahukah teman-teman bahwa setiap detik lebih dari 1 juta sampah plastik dibuang ke lautan? Nah, itu artinya dalam waktu kurang dari 1 jam, lautan kita akan dipenuhi dengan lebih dari 60 juta sampah plastik. Bayangkan saja, selain plastik, sampah organik, sampah elektronik, dan berbagai jenis sampah lainnya terus meningkat setiap tahun. Di seluruh dunia, sampah bukan hanya masalah kota besar atau negara maju, tapi di negara berkembang, sampah-sampah ini tidak hanya mencemari lingkungan kita, tetapi mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi gitu, teman-teman. Bisa dilihat di beberapa fakta mengejutkan dari data dari UNEP atau Program Lingkungan Hidup PBB. Lebih dari 300 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun, dan lebih dari 8 juta ton berakhir di lautan. Sampah ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut, terus mengancam kehidupan hewan laut, dan bahkan mencemari rantai makanan yang berakhir pada manusia. Selain itu sampah yang terbuang sembarangan bisa menyebabkan banjir di banyak kota gitu. Terus juga mengganggu sistem drainase dan memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit demam berdarah, terus diare, bahkan sampai penyakit saluran pernapasan pun sering kali dikaitkan dengan kebersihan lingkungan yang buruk. Nah, terus dampak sampah terhadap lingkungan dan kehidupan. Lalu apa sih dampaknya dari sampah yang menumpuk? Mari kita lihat lebih dekat lagi, teman-teman. Sampah plastik adalah salah satu yang paling berbahaya. Plastik itu membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai. Dalam waktu tersebut plastik bisa menyebar kemana-mana gitu, bisa di lautan. Terus sampah plastik ini mengancam kehidupan ikan dan hewan laut lainnya yang menganggapnya sebagai makanan. Itu kan sangat berbahaya sekali, teman-teman. Bahkan mikroplastik, terus partikel plastik yang sangat kecil sudah ditemukan di dalam tubuh ikan, terus hewan laut lainnya, dan bahkan di air yang kita konsumsi sendiri, teman-teman. Selain itu ada masalah sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan. Sampah organik yang tidak terkelola dengan baik akan mengeluarkan gas metana, gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Terus di beberapa negara berkembang, sampah itu semakin menumpuk di area pemukiman yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti wabah penyakit menular kayak seperti tadi diare, demam berdarah, dan lain sebagainya lah. Nah, dampaknya pun sangat luas, teman-teman. Jika kita tidak segera mengatasi masalah ini, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan bisa mengancam keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kehidupan manusia gitu, teman-teman. Terus solusi untuk mengurangi sampah apa sih? Nah, tentu saja adalah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah dan melindungi bumi ini. Dan kabar baiknya solusi-solusi ini tidak harus rumit atau mahal lah. Semua orang tuh bisa kalau menjalankan solusi-solusi ini gitu. Yang pertama itu ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, solusi pertama adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti botol air, terus kantong plastik, dan kemasan sekali pakai lah. Kalau semisal kayak kita
pergi kemana-mana ya diusahakan untuk membawa tumbler sendiri gitu, tidak membeli air minum kemasan. Terus juga kalau belanja ya diusahakan untuk membawa tas lah, jangan meminta plastik dari tokonya. Terus juga ya menghindari produk kemasan sekali pakai. Terus yang kedua itu ada daur ulang dan pengolahan sampah yang efisien. Nah, daur ulang ini adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, apalagi kan di sekarang ini ya kayak sampah-sampah itu tuh cukup tergelentarkan lah, nggak sampai di tempat pembuangan akhir, bahkan sampai menumpuk di tempat-tempat sampah pemukiman gitu kan. Terus di beberapa negara sistem daur ulangnya telah dioptimalkan dengan baik, di mana sampah dipilah berdasarkan jenisnya ya, seperti plastik, terus kertas, kaca, dan logam. Nah, dengan memilah sampah di rumah, kita sudah membantu proses daur ulang yang lebih efisien gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada program composting untuk sampah organik. Nah, sampah organik seperti sisa makanan dan limbah kebun bisa diubah menjadi kompos yang berguna untuk menyuburkan tanah gitu. Jadi ya kita harus memanfaatkan limbah sampah tersebut gitu ya. Bisa jadi buat kompos itu tadi pupuk, terus juga bisa buat jadi kayak kita misal maggot itu juga bisa teman-teman. Ya banyak kota lah yang sudah mulai mendorong warganya untuk mempraktikkan composting di rumah atau melalui program pengumpulan sampah organik yang terpisah. Nah, composting ini ya pupuknya itu juga sangat berkualitas teman-teman kalau semisal membuat pupuk dari composting ini. Terus yang keempat ya ada pendidikan dan kesadaran lingkungan lah. Ya, pendidikan tentang pengolahan sampah itu sangat penting teman-teman. Dengan lebih banyak orang yang sadar akan dampak sampah terhadap lingkungan, ya kita bisa menciptakan budaya bertanggung jawab terhadap sampah. Terus ya kampanye untuk mengurangi, terus menggunakan ulang dan mendaur ulang dapat ya dilakukan melalui berbagai media dan komunitas. Salah satu contohnya ya di Jogja itu udah banyak banget komunitas teman-teman. Salah satunya itu ada di UMJ itu ada aksi hijau. Terus di Jogja yang biasanya menyuarakan tentang sampah plastik itu ada teaser kayaknya, kalau nggak salah itu teaser gitu. Terus yang kelima ada teknologi dan inovasi. Nah, di tingkat industri, teknologi dan inovasi juga memiliki peran penting lah gitu. Ya misalnya pada perusahaan-perusahaan besar ya, sekarang mulai berinovasi dengan ya menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan yang lebih mudah terurai. Ada juga pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien seperti pembangkit listrik tenaga sampah yang dapat mengubah sampah menjadi energi. Nah, terus kolaborasi untuk solusi global teman-teman. Isu sampah bukan ya hanya tanggung jawab individu atau satu negara saja gitu. Ya ini adalah masalah global yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ya pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan fasilitas daur ulang. Nah, di sisi lain masyarakat juga harus lebih peduli dan aktif dalam mengelola sampah, dimulai dari rumah tangga. Terus ya begitu juga dengan perusahaan besar yang harus bertanggung jawab dalam mengurangi dampak sampah yang dihasilkan dari produk mereka. Ya kita semua harus sadar bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi konsumsi plastik, atau mendaur ulang itu akan sangat berkontribusi besar bagi kelestarian lingkungan dan masa depan bumi ini teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sampah dan dampaknya. Masalah sampah adalah tantangan besar, tetapi dengan kesadaran dan tindakan bersama kita bisa mengurangi dampaknya. Ingat teman-teman, bumi ini adalah rumah kita bersama. Ya marilah kita jaga agar tetap bersih, sehat, dan lestari untuk generasi mendatang gitu. Ya jangan sampai anak cucu kita itu tidak merasakan ya keindahan bumi ini teman-teman. Nah,
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini dari podcast Salam Suara Alam. Jangan lupa untuk mengikuti kami ya di YouTube dan bagikan episode ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.